Terlalu enak. Sudah selesai. Astaga, apakah ini keberuntungan setelah 3 hari kelaparan? Makanan liar di hutan benar-benar berbeda. Bertahan hidup di alam liar hampir menjadi liburan berbayar. Terakhirnya, siput panggang langsung membuatnya menderita. Pegunungan Rodopi di Bulgaria. Konon, di sini banyak spesies liar seperti serigala dan beruang coklat berkeliaran. Dengan percaya diri, Ade yang keras kepala akan menghadapi tantangan di tempat ini. Setelah memilih tempat yang bagus di puncak gunung, dia pun penuh semangat memulai petualangan kelaparannya. Dengan kecepatan tinggi bersama sopir berpengalaman, menuju rumah De. Hanya tersisa dengan wajah bingung. Sama seperti sebelumnya. Kali ini, kecuali mozaik dan rambut, tidak membawa apa-apa. Masih hanya membawa barang-barang untuk keadaan darurat. Tantangan kali ini adalah menuju ke waduk yang berjarak 30 km. Dengan cepat, dia menentukan arah tujuan dengan mengamati matahari. Kemudian dia mulai melaju dengan menginjak gas. Dia berencana untuk mengejar lebih jauh selagi masih bertenaga. Tak disangka, hampir saja dia terpeleset dan jatuh, melihat lereng curam di bawah kakinya. Jika tidak hati-hati, mungkin istrinya harus menikah lagi. Setelah memikirkannya sebentar, dia memutuskan untuk berbelok. Tanpa ragu, dia melanjutkan perjalanan tanpa menoleh. Setelah perjalanan melelahkan, dia tiba di puncak gunung untuk mengamati rute. Saat itu dia menyadari bahwa rute ke depan telah terhalang oleh gunung. Sepertinya dia harus berputar jauh ke samping. Hal ini pasti akan memakan waktu beberapa jam lagi. Namun bagi De, ini hanya masalah kecil. Namun, saat dia sedang semangat berjalan, tiba-tiba ada kotoran beruang coklat di tanah. Dan terlihat sangat segar. Penemuan ini membuatnya merasa lebih tidak nyaman daripada memakannya. Melihat matahari hampir tenggelam. Yang penting adalah dia belum memiliki tempat berkemah yang dapat diandalkan. Di sini tidak bisa tidur sekenanya seperti sebelumnya. Akhirnya, jika tidak hati-hati, dia harus mengakhiri semuanya di tempat itu. Keberuntungan atau malapetaka, dia menemukan sebuah gua pada saat yang tepat. Apakah dia harus mengakui bahwa nasib buruknya sudah mencapai puncaknya? Belum sempat untuk bereaksi. Saat tiba di mulut gua, dia tiba-tiba melihat sepotong tulang di tanah. Hal ini membuatnya semakin tidak nyaman. Untungnya, tidak ada makhluk lain di dalam gua. Maka dia hanya bisa menguatkan hati untuk bermalam di sana. Ketika malam tiba, dia segera tertidur karena kelelahan. Siapa sangka, hanya dalam waktu lebih dari 2 jam setelah berbaring, dia selalu merasa ada sesuatu yang bergerak di sekitar perkemahan. Pada saat itu, dia sama sekali tidak bisa tidur. Sepertinya malam ini akan menjadi malam tanpa tidur lagi. Tanpa terasa, waktu berubah menjadi hari kedua. Teringat akan pengalaman malang semalam yang hampir tak tidur sepanjang malam. Tanpa menoleh, Daisy mengangkat ranselnya dan pergi dengan cepat. 2,5 jam kemudian, tebing curam hampir vertikal di seberang sungai membuatnya kesulitan. Melihat bahwa jalan ini sama sekali tidak bisa dilalui, maka ia berbalik dan mulai mencari jalan keluar dari samping. Setelah beberapa jam perjalanan sulit lagi, akhirnya dengan susah payah ia mencapai puncak gunung kedua. Sebelum sempat bersuka cita, datanglah gunung besar lagi dari depan. Tentu saja hal ini tidak membuat Daisy menyerah. Maka ia memutuskan untuk menghindari lembah dan terus berjalan di punggung gunung. Dengan begitu, ia terus berjalan beberapa kilometer lagi tanpa henti. Melihat bahwa ia hampir mencapai ujung punggung gunung, Daisy yang sudah kelaparan selama 6 kali makan dalam 2 hari juga mulai merasa kesulitan. Kemudian ia mencari tempat yang cocok untuk berkemah. Untuk kemudahan, ia memutuskan untuk membangun tenda dengan atap miring. Setelah kerangka terpasang, atap ditutupi dengan lapisan kulit pohon. Tak sabar menunggu untuk merasakan setelah selesai. Memang sesuai pesanan, tidak terlalu besar atau kecil, pas sekali. Selain kekurangan bocor angin di 3 sisi, sisanya adalah kelebihan. Saat malam tiba, Daisy kedinginan dan lapar lagi. Rencana besok pasti harus menyiapkan sesuatu untuk mengisi perut. Tanpa terasa, hari ketiga pun tiba. Pagi-pagi Daisy keluar mencari makanan. Tidak jauh pergi, segera mendapat kabar baik. Hanya melihat rumput 3 daun yang tumbuh lebat di tanah. Tanpa banyak pikir, langsung mencabut dan memasukkan ke mulut. Rasanya segar dan kandungan vitaminnya jauh lebih tinggi dari daging sapi. Setelah makan tidak puas, langsung mencabut daun pohon lagi. Setelah beberapa suap, wajah Daisy berseri-seri. Setelah menghabiskan hijauan, mulai mencari lagi. Tidak lama kemudian, menemukan sepotong jamur liar di tanah. Dipetik dan langsung dimasak tanpa dicuci. Lalu dimasak dengan harum semerbak. Harumnya semerbak. Dimasak hingga harum. Setelah kenyang, masih membungkus sisa makanan dengan kulit pohon untuk dibawa pulang. Kemudian, dalam perjalanan kembali ke perkemahan, menemukan lagi sejenis jamur. Jamur ini sempurna untuk digunakan sebagai bahan pembakar. Langsung dibungkus dan dibawa pulang. Setelah kembali ke perkemahan, segera mengeringkan jamur yang ditemukan tadi. Berbalik dan mencari alat untuk membuat api di tepi sungai. Batu yang penuh dengan bintik-bintik ini adalah biji besi sulfida. Karena kandungan logam yang tinggi,
Menggunakannya untuk menyalakan api adalah pilihan yang tepat. Saat dia kembali ke perkemahan dengan batu itu, tiba-tiba, mayat kuda liar muncul di tanah. Sepertinya sudah tidak segar lagi. Dengan sikap, ambil apapun yang ada, Dede berencana mencabut sedikit bulu kembali untuk membuat tali pancing. Untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Sebelum pergi, dia bahkan memasang kamera untuk mengambil gambar secara diam-diam. Begitu kembali ke perkemahan, dia mulai memukul batu untuk membuat api. Ini terdengar mudah. Namun, melakukannya ternyata memakan waktu dan tenaga. Seiring berjalannya waktu, setelah memukul beberapa jam, akhirnya, bunga api kecil yang dinanti-nantikan muncul. Segera dimasukkan ke dalam jerami yang sudah disiapkan sebelumnya. Dengan beberapa hembusan karbon dioksida, api segera menyusul meloncat keluar. Tentu saja, hal pertama setelah api berkobar adalah memanggang jamur. Beberapa menit kemudian, aroma harum memenuhi perkemahan. Dede yang lapar segera menikmatinya dengan rakus. Mineral URUTIOIAL. Setelah beberapa suap, rasanya sungguh lezat. Tekstur segar dan rasanya hampir sama dengan makan jamur. Setelah kenyang, dia menggali lubang untuk jamur kuda. Setelah dinyalakan seperti itu, api dapat tetap terjaga dengan baik. Begitulah mereka menghabiskan malam dengan bahagia. Waktunya sudah mencapai hari keempat. Yang penuh rasa ingin tahu, segera datang pagi-pagi untuk memeriksa kamera. Semakin dia melihat, semakin terkejut ekspresinya. Ternyata dia merekam seekor beruang. Langsung ketakutan sampai wajahnya pucat. Rambutnya hampir berdiri. Harus diketahui bahwa tempat ini hanya beberapa ratus meter dari perkemahan mereka. Setelah ketakutan sejenak, dia mengangkat ranselnya. Segera meninggalkan tempat yang berbahaya ini. Sambil berlari, dia terus berteriak keras. Konon, cara ini dapat membuat lawan terkejut sejenak. Begitulah mereka tiba di sungai dengan percikan api dan kilat. Seperti yang diketahui semua orang, ini adalah jalan raya di hutan. Untuk meningkatkan kemajuan berburu, dia segera memutuskan untuk mengikuti aliran sungai. Saat berjalan, tiba-tiba melihat di pinggir jalan. Siput sial itu mulai mengeluarkan lendir. Setelah diperhatikan, ternyata banyak juga. Tidak lama kemudian, dia berhasil mengumpulkan sejubel. Mengingat kemungkinan adanya racun dalam tubuh mereka. Memakan mentah-mentah bisa menyebabkan seluruh desa sakit perut. Maka dia mencabut beberapa daun stroberi untuk membersihkan racun. Dengan begitu, bisa makan siput dengan rasa stroberi. Sambil terus melaju tanpa henti. Kabar baiknya, jarak ke tujuan semakin dekat. Kabar buruknya, sungai berubah arah. Melihat malam akan segera tiba. Saat dia masih khawatir tentang tempat berkemah malam ini, kejadian tak terduga, tiba-tiba ada gua di depannya. Dengan bayangan psikologis dari sebelumnya. Dengan berani, dia berteriak ke gua. Setelah memastikan tidak ada makhluk di dalamnya. Dengan tidak yakin, dia menyalakan api untuk membuat api unggun. Setelah menyelesaikan semuanya, Daisy segera berubah menjadi pemancing. Menghancurkan tulang dan menggunakannya sebagai umpan. Kemudian menggunakan tali pancing yang terbuat dari bulu kuda. Dalam sekejap, dia mendapatkan 4 set pancing. Kemudian menggantung cacing dan memasukkannya ke dalam air, cukup menunggu semalaman. Bersamaan dengan kedatangan malam, Daisy yang lelah menggendong hasil tangkapan dan segera tidur. Waktunya sudah hari kelima. Daisy yang lapar segera pergi keluar untuk memeriksa perangkap ikan. Ketika mendekat, ternyata ada ikan malang yang tergantung di atasnya. Maka dengan wajah penuh kegembiraan, dia memberikan suara, gay gay gay. Meskipun ikan tidak terlalu besar, namun kandungan proteinnya setidaknya lebih dari 2,5 kali lipat daging sapi. Bahan makanan berkualitas tinggi tetap tidak memerlukan bumbu apapun. Bahkan tidak perlu membersihkan organ dalamnya. Dalam sekejap, hidangan protein yang menggugah selera berhasil disajikan. Wah, memang layak disebut ahli kelaparan terkenal. Setelah kekurangan makanan selama 4 hari, akhirnya makan yang kedua. Kelaparan sampai tak sabar, langsung memakan ikan beserta duri-durinya. Sarapan selesai dengan sederhana. Setelah pulih sepenuhnya, dia mengangkat ransel dan melanjutkan perjalanan. Untuk mencapai tujuan secepat mungkin. Terpaksa melanjutkan perjalanan dengan risiko mencari pasangan hidup. Begitu naik turun gunung, perjalanan sulit sepanjang hari. Aktivitas fisik yang besar membuat kelelahan dan lemah karena kelaparan. Melihat malam akan segera tiba, terpaksa berhenti dan berkemah di tempat. Makan malam hari ini adalah siput yang dibungkus sebelumnya. Sambil menunggu siput dipanggang, mulai sibuk menyiapkan sarapan besok. Dalam sekejap, perangkap tikus berhasil dibuat. Tetap dengan resep yang sama, rasanya pun tak berubah. Hanya jika si sial Jerry makan umpan siput, maka yang menunggunya pasti akan mati di tempat. Setelah selesai, dia berbalik dan kembali ke perkemahan untuk memukul siput. Setelah dipukul, dia melihat sesuatu yang lengket membuatnya mengerutkan kening. Namun begitu teringat kalori tinggi di dalamnya jauh melebihi daging sapi. Dia masih melempar satu persatu ke mulutnya dan mengunyah dengan lahap. Saat mengunyah, dia menyadari rasanya agak aneh. Maka dengan susah payah dia menelan sebelum mengatakan apa-apa. Siapa sangka makanan ini tidak hanya sangat tidak enak tapi juga memiliki efek samping yang kuat.
Saudara-saudara, bersih dan higienis. Dalam sekejap waktu, hari ke-7 tiba. Bangun dari tidur, sangat bersyukur tidak keracunan siput. Kemudian saat memeriksa perangkap, dia menemukan sudah terpicu. Membuka dan melihat di dalamnya ternyata ada tikus tergeletak. Melihat makanan, kegembiraan kembali muncul. Setelah diproses dengan sederhana, langsung dibakar di tumpukan api. Setelah matang, langsung terlihat pastinya. Lebih enak daripada escargot yang terkutuk. Mewah. Rasanya renyah dan gurih daging ayam. Kulitnya garing, dagingnya lembut, pedas, dan harum. Proteinnya membuat bahkan daging sapi meneteskan air mata. Mudah dimasukkan ke celah gigi. Daisy kembali hidup dengan penuh darah dan melancarkan serangan terakhir. Begitu, berjalan lagi selama lebih dari 5 jam. Saat dia masih meragukan arah yang dia ambil, tiba-tiba melihat kilauan air melalui pepohonan. Tanpa pikir panjang, itu pasti tujuannya. Akhirnya, Daisy menghabiskan 7 hari. Akhirnya berhasil bertemu dengan pengemudi berpengalaman. Tantangan kali ini pun berakhir dengan lancar.